Oke, selamat datang di tutorial A-Frame Indonesia dengan saya Sulaiman Santoso. Hari ini kita mau membahas tentang namanya komponen teks. Jadi A-Frame menyediakan cara supaya kita bisa menampilkan teks 3 dimensi ke dalam scene kita. Kita langsung saja ya. Di sini saya punya sebuah HTML sederhana dengan sebuah scene A-Frame tanpa apapun di dalamnya. Kita akan memasang sebuah teks. Di sini kita bisa memilih menggunakan dua macam cara. Kita bisa menggunakan A-Entity seperti waktu kemarin-kemarin, atau kita bisa langsung menggunakan komponen yang membungkus komponen teks, yaitu namanya A-Text. A-Text ini punya banyak parameter, salah satunya adalah value. Value ini menyatakan isinya apa dari teks kita. Ya, sangat seperti teks begini. Teks ini pada dasarnya, pada awalnya warnanya selalu putih, default value-nya. Jadi kita harus mengubah warnanya supaya bisa terlihat itu ya. Kita akan ubah warnanya menjadi merah dan kita akan set positionnya supaya tidak sama dengan kamera kita, yaitu di 015 dan -2 ya. Kita akan set di situ. Sekarang kita punya sebuah contoh teks yang berada di 0,0 nya di pojok kiri atasnya begitu ya. Kita akan mencoba menggunakan cara yang kedua. Cara yang kedua adalah menggunakan A-Entity dengan komponen teks. Jadi kita akan ganti A-Entity dengan sebuah komponen namanya teks. Sama, karena A-Text adalah pembungkus daripada komponen teks, berarti sebenarnya semua yang ada di dalam A-Text itu adalah berasal dari teks komponen. Berarti dia juga akan punya sebuah value. Dan dia juga akan punya sebuah color. Ya. Kita akan pasang positionnya juga di tempat yang sama ya, yaitu di 0, 1,5 dan -2. Mari kita lihat. Nah, Anda bisa lihat bahwa teks kita jadi sangat jauh lebih kecil dibanding pada harusnya begitu ya. Ini karena kalau menggunakan komponen teks yang di A-Entity, dia ngeset yang namanya wrap count. Kita akan kasih wrap count-nya ini adalah sebagai 5 misalnya. Nah, artinya setelah 5 karakter dia akan turun ke bawah. Jadi komponen teks ini punya sets of size. Jadi kalau nggak di set size-nya itu 1-1 begitu ya. Jadi kalau misalkan kita di awal wrap count-nya di komponen dasarnya, default-nya daripada teks komponen itu besar, sehingga kalau misalnya kita punya wrap count-nya besar, teksnya akan otomatis jadi kecil. Kalau kita wrap count-nya kecil, maka teksnya jadi besar. Di sini saya pasang wrap count-nya 5, maka berarti hanya ada 5 karakter ke samping sebelah kanan. Oke, kalau begitu ada parameter apa aja sih yang ada terdapat dalam sebuah komponen teks? Nah, untuk gampangnya supaya kita bisa lihat langsung, kita akan gunakan yang namanya inspektor. Kita Ctrl-Alt-I, kita pindah ke inspektor. Kita akan lihat si komponen ini isinya apa sih sebenarnya, gitu ya. Oke, mari kita lihat. Di dalam teks komponen ini kita punya banyak sekali parameter-parameter yang bisa kita gunakan ya. Di sini kita akan coba. Yang pertama ada yang namanya align. Saya akan buat teksnya sedikit lebih panjang supaya terlihat ya. Saya akan kasih teks. Di sini kita bisa kasih enter. Kasih enternya itu menggunakan /n namanya. Jadi kita bisa pasang begitu atau kita bisa kasih /n lalu kita pasang lagi. Sehingga sekarang saya punya teks yang panjang. Kalau teksnya sudah panjang gini, wrap count-nya kita harus besarkan. Kita harus besarkan wrap count-nya dalam 30 begitu. Atau saya 10 deh. 10 deh. 15. Nah, kita punya sebuah teks seperti ini. Kita akan masuk ke inspektor, Ctrl-Alt-I. Mari kita cek. Parameter pertama yaitu align. Ini berguna untuk kita punya seperti di Word ya, ada alignment left, alignment right, dan alignment center. Kita punya anchor dan baseline itu mirip dengan align begitu ya. Contohnya untuk ke baseline itu bisa ke top atau ke bottom atau ke center ya. Warnanya tentu saja bisa kita ganti. Ada fontnya, ada font image-nya kalau kita butuh image-nya, ada tingginya ya, ada letter spacing-nya kalau kita pengen spasi antara
hurufnya. Ya, ada line height-nya juga. Kalau kita pengen line height-nya negatif atau line height-nya positif, kita bisa atur di sini. Kita punya opacity, kalau kita pengen supaya dia transparan. Kita punya side, kalau kita pengen si teks ini di-render depan belakang, atau hanya belakang saja, atau dua-duanya. Ya, di sini ada wrap count yang tadi kita sebut ya, 15, berarti dia 15 wrap count-nya. Ini kalau perhatikan kalau misalkan saya berbesar count-nya, teksnya akan jadi lebih kecil. Karena dia akan menyesuaikan dengan total besarnya daripada teksnya. Ada juga di sini ada X offset, kalau kita pengen geser-geser ya, atau Y offset kalau kita pengen geser-geser, dan Z offset. Jadi semuanya ini bisa Anda ubah di dalam code-nya. Kalau Anda nggak pengen ubah pakai code-nya, tentu saja Anda bisa menggunakan XA Frame Inspector seperti di tutorial yang pernah kita belajar sebelumnya. Karena kita membuat teks kita menggunakan entity, maka kita punya kesempatan untuk menambahkan komponen-komponen lain ke dalam entitas kita ini. Contohnya misalkan saya ingin memasang komponen geometri supaya kita punya sebuah bentuk dasar yang melingkupi teks buatan kita. Di sini kita akan pasang sebuah geometri. Geometrinya punya primitif, primitifnya paling mudah ya kita pakai plain aja supaya dia datar sama dengan teksnya begitu ya. Kita punya plain, kita akan kasih material, materialnya itu cuma menambahkan color-nya aja. Color-nya itu misalkan saya akan pasang gray saja ya, warna abu muda. Nah sekarang kita punya sebuah teks dengan primitifnya. Yang bisa kita lihat. Oke, tadi supaya lebih bagus sedikit ya, kita akan kasih line-nya center. Kita akan kasih warnanya kita ganti, jadi hitam aja. Kita bisa menyesuaikan ukuran dari geometri kita sesuai dengan ukuran teks kita. Dengan misalkan kita set width-nya jadi auto, height-nya jadi auto. Dengan begitu, primitif kita ini akan menyesuaikan dengan ukuran teks kita. Misalkan teksnya right count-nya saya akan perkecil sampai jadi 5. Maka dia akan ukuran dari primitifnya, besaran primitifnya ini akan menyesuaikan dari teksnya. Ya. Kita bisa juga mengatur width-nya misalkan 4 atau 3. Nah, dia akan pastikan dia width-nya 3, tapi height-nya ini akan jadi auto. Gitu. Kalau kita punya geometri yang lebih kecil daripada teksnya, seperti yang ini, maka kita akan lihat teksnya ini akan menembus daripada geometrinya. Saya akan kembalikan ke wrap count 15. Oke, sekarang bagaimana caranya kita menggunakan font? Nah, di sini kita ada beberapa pilihan untuk penggunaan font. Kita bisa menggunakan font dasar yang sudah tersedia di A-Frame, atau kita bisa menggunakan custom font yang bisa kita download sendiri begitu. Anda bisa melihat font ini ada di bagian font di dokumentasi A-Frame, ada stock font. Stock font ini adalah font-font yang sudah tersedia oleh A-Frame yang bisa Anda gunakan, tinggal Anda tulis saja fontnya sama dengan apa gitu ya. Contohnya misalkan di sini kita akan menggunakan font Deja Vu. Ganti font Deja Vu. Maka kita punya teks yang bentuknya hurufnya berubah begitu ya. Sebagai contoh kita akan ganti lagi jadi monoid di sini ya. Kita ganti Deja Vu-nya dengan monoid. Maka sekarang kita punya sebuah teks yang bentuknya menggunakan font monoid yang tersedia dari A-Frame. Untuk custom font, A-Frame menyediakan support terhadap SDF font. Jadi kita bisa buat MSDF font, gitu ya, web-based MSDF font, sebuah font dalam bentuk bitmap. Gitu. Kita bisa download font. Misalkan biasanya kan extension dari font itu kan TTF ya. Nah kita bisa ambil TTF-nya, bisa kita convert menggunakan web-based tool. Di sini contohnya web MSDF font generator. Nah, kita bisa tinggal ambil TTF kita itu, true type fontnya kita, dan kita masukkan di sini. Saya contohnya sudah punya Prestart 2P ini adalah sebuah font yang free, yang regular TTF ini saya browse, select fontnya. Kemudian karena dia bentuknya adalah sebuah font bitmap, kita harus menyebut karakter apa aja sih yang kita gunakan. Gitu ya. Di sini saya menyebut semua karakter dari huruf kecil, huruf besar, sama angka. Gitu ya. Jadi saya akan buat create MSDF font, namanya apa, besarnya berapa, kita tinggal create, hasilnya adalah menjadi Prestart 2P regular MSDF font.json plus gambarnya. Ya. Jadi kalau kita download, di sini saya sudah download. Nah di dalam project saya di sini sudah memasang
fontnya ada di sini ya, fontnya press 2P regular PNG dan press 2P regular JSON. Isi dari font PNG-nya seperti ini. Ya, semua karakter yang tadi saya tulis dan isi daripada JSON-nya seperti ini. Oke, kita akan ganti font kita menggunakan yang tadi ya. Kita akan ganti. Kita menggunakan font / namanya .json. Hasilnya kita punya teks seperti ini. Pindahkan supaya dia lebih dekat ya. Satu saja. Nah, ini adalah hasil contohnya teks dasar yang kita buat. Kita akan pasang negate. Sekarang kita sudah punya sebuah teks komponen dengan custom font yang kita buat sendiri. Sekian tentang penggunaan teks komponen di dalam A-Frame. Kalau Anda punya pertanyaan atau komentar, atau ada request mau bahas apa begitu, silakan Anda pasang saja di kolom komentar. Kita akan berjumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.